Halo, ketemu saya Jerry Channel yang setiap kontennya membahas kriminal yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa semua? Sehat-sehat. Saya doakan dalam keadaan sehat-sehat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan membahas kriminal yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Yang ceritanya perempuan 16 tahun lahirkan bayi di toilet lalu ditinggal hingga membusuk. Kamis 17 Agustus 2023 jam 3.49 WIB. Jadi tepatnya di daerah Palu ya saudara. Umur 16 tahun melahirkan, berarti kalau ditinggal di toilet ini anak lahir di luar nikah. Ya. Palu, seorang perempuan yang masih di bawah umur di kota Palu, Sulawesi Tengah, tega membuang bayinya di toilet. Bayi tak berdosa itu ditemukan telah meninggal dunia. Jadi dia setelah melahirkan di dalam toilet umum, bayi itu ditinggal. Jadi setelah itu tidak ada orang masuk ke toilet itu, beberapa lama baru masuk. Makanya bayi itu membusuk di dalam toilet. Kasihan banget ya, bayi tak berdosa diperlakukan begitu. Kemana lah moral seorang ibu ya. Jadi remaja ini berinisial AR disebut melahirkan anaknya di toilet pria. Jadi dia melahirkan bukan di toilet wanita. Jadi toilet kan biasanya terbagi dua ya, toilet wanita dan toilet pria. Jadi dia melahirkan di toilet pria di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Jadi melahirkan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu di toilet pria. Jadi kata Kasat Reskrim Polres Kota Palu, AKP Ferdinand Numberi mengatakan pihaknya saat ini telah mengamankan remaja 16 tahun itu setelah ditemukan bayi malang tersebut pada Senin 14 Agustus 2023. Jadi ditemukan bayi itu dalam toilet udah membusuk pada tanggal 14 Agustus 2023. Jadi pelaku ini sudah diamankan pihak kepolisian. Dia anak di bawah umur, usianya baru 16 tahun. Ungkap Bapak Ferdinand kepada wartawan Rabu 16 Agustus 2023. Jadi berita ini masih hangat ya, tanggal 16 kejadiannya. Dia menjelaskan awal mula penemuan jasad bayi itu saat pelaku bersama ibunya ke Rumah Sakit Umum Anutapura pada Jumat malam 11 Agustus 2023. Mereka ke rumah sakit itu melakukan pemeriksaan lantaran pelaku mengeluh kepada ibunya kalau ia sakit perut. Jadi yang remaja 16 tahun ini, anak di bawah umur ini mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia sakit perut. Namun dari hasil pemeriksaan medis, pelaku ternyata sedang mengandung bayi yang diduga sudah berusia 7 bulan. Jadi kandungannya itu udah diduga sekitar 7 bulan. Kasihan banget ya anak gadis begitu. Itu yang moral tidak baik. Terus yang laki-laki tidak bertanggung jawab, apa salahnya sih dinikahi oleh pihak laki-laki yang berbuat? Jangan dibiarkan kejadian begitu ya. Itu sebagai contoh bagi kita yang punya putra-putri, arahkan mereka ke yang baik-baik, jangan seperti yang kita ceritakan sekarang ini terjadi kepada kita yang punya anak dan punya putra-putri lah ya. Jadi dari penyelidikan yang dilakukan, kami mendapat informasi dari petugas rumah sakit kalau pelaku ini hamil.
tapi yang bersangkutan menolak diperiksa lebih lanjut oleh medis karena takut. Jadi anak umur 16 tahun ini takut diperiksa oleh pihak medis. Kemudian ibunya juga membantah kalau anaknya hamil. Ya, ibu nggak tahu ya anaknya hamil, anaknya mengaku sakit perut. Paling ngakunya masuk angin, telat makan. Dan ibu pun tidak memperhatikan kali kondisi keadaan fisik anak. Apakah anak ini hamil atau benar sakit perut biasa. Ibunya juga mungkin tidak mengontrol ya. Kurang rapi juga ibunya, kurang hati-hati ibunya. Saat dokter menyarankan untuk segera diperiksa, kata Ferdinand, pelaku malah meminta izin ke toilet untuk buang air besar. Jadi waktu dokter menyarankan untuk segera diperiksa, pelaku malah meminta izin untuk pergi ke toilet, mau buang air besar. Ya kalau kita pengalamannya kan gini, orang melahirkan itu macam-macam yang terasa. Kadang ada seperti mau buang air besar, kadang ada yang seperti mau buang air kecil, itu biasa ya. Jadi dia ini merasa mau buang air besar, pergi ke toilet. Setibanya di toilet, pelaku ternyata memaksa mengeluarkan bayi malang itu. Jadi dia paksa bayi malang itu keluar supaya lahir, maka lahirlah di toilet. Setelah lahir di toilet malah ditinggal sampai membusuk ya. Setelah berhasil memaksa dirinya melahirkan, bayi itu kemudian ditaruh di tangki kloset. Tahu Anda tangki kloset? Tangki kloset yang di atas kloset itu kalau kita habis BAB mau nyiram toilet, ada tangki di atas, kita pencet, ditaruh di dalam tangki kloset, duduk dan meninggalkannya begitu saja. Jadi ditinggal dalam kloset itu bayi tersebut ke dalam bak penampungan air untuk penyiram kloset ya. Terus kalau misalnya ada laki-laki yang menghamilkan dia itu bertanggung jawab, kan semua ini tidak terjadi. Harusnya orang tuanya lebih rapi lagi melihat situasi anaknya, apakah anak ini hamil. Masa sih kita sebagai orang tua nggak bisa melihat fisik anak? Biasanya kalau seluruh orang hamil itu ada perbedaan dari tubuhnya, cara makannya. Ya kalau orang tua yang misalnya dekat sama anak, sering konsultasi sama anak, itu kelihatan. Nah itu kalau saya berpikirnya begini, apapun yang terjadi terhadap anak, walau itu kejadian baik, itu kejadian buruk atau kejadian jelek, itu adalah yang disalahkan orang tua, karena orang tua tidak rapi dan tidak memperhatikan kondisi anak. Kalau dia perhatikan misalnya, dia tanya, apakah kamu hamil atau tidak? Kalau anaknya bilang hamil, kalau anaknya tidak mengaku, kita bawa ke pihak medis, dicek. Kalau hamil kita tanya, siapa yang telah melakukan itu terhadap kamu? Kita bisa tanya begitu ya. Kalau nggak mau kita paksa, akhirnya pasti mengaku. Kalau dia mengaku kan bisa kita panggil pihak laki-laki, kita suruh bertanggung jawab dan menikahi. Kalau enggak kita kelapor ke pihak berwajib. Itulah gunanya pihak berwajib ada di negeri kita ini. Kita bersyukur ada pihak berwajib. Jadi kalau kita lapor, dia tangani, mudah-mudahan ada jalan keluar, misalnya dinikahinya. Berarti kan nggak terjadi begini. Kalau begini terjadi, yang rugi itu adalah anak kita dan berikut kita. Alangkah sedihnya kita kejadian pada anak seperti itu. Jadi untuk saudara-saudara yang punya putra-putri, jagalah putri baik-baik dan perhatikanlah kondisi fisik, tingkah laku anak-anak itu setiap hari. Jadi itulah kejadian anak 16 tahun melahirkan di Sulawesi. Sekarang ada satu lagi nih kriminal ya. Saya akan membacakan berita di balik berita dari pipa.co.id. Ada berita
Terjadinya yaitu di daerah Pasar Minggu. Geger juga temuan jasad bersimbah darah di Pasar Minggu, diduga dibuang dari atas mobil ya, diduga dibuang dari atas mobil Selasa 15 Agustus 2023. Nah, jadi hari Selasa kemarin ya, di Pasar Minggu. Jadi saya bacakan ini dari Viva.co.id, Jakarta. Jasad seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Komplek Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 2.55 WIB. Jadi laporan dari warga adanya seorang laki-laki tergeletak dengan kondisi luka berdarah di pinggir jalan, diduga sudah meninggal dunia, kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Rusid Malaka dalam keterangannya Selasa 15 Agustus 2023. Rusid mengatakan jasad pria berinisial MSD itu mulanya ditemukan seorang warga. Saat itu warga tersebut melihat sopir turun dari mobil dan membuang sesuatu di pinggir jalan. Oh, jadi ada saksi ya yang melihat waktu pembuangan di pinggir jalan. Saksi melihat sopir turun dari mobil lalu seperti membuang sesuatu di pinggir jalan. Selanjutnya mobil langsung kabur keluar jalan raya Ragunan. Jadi sopir ini setelah membuang sesuatu dari mobilnya, mobil ini langsung kabur ke jalan raya Ragunan. Jadi kaburnya ke jalan raya Ragunan. Usai mobil tersebut kabur, saksi langsung mendekat dan mengecek sesuatu yang dibuang sopir. Jadi ada saksi, begitu dia melihat ada yang membuang, setelah mobilnya kabur, diceknya lah apa yang dibuang oleh sopir tadi. Jadi saksi kaget lantaran yang dibuang merupakan seorang yang sudah tergeletak. Nah, jadi udah seperti mayat ya, kalau tergeletak itu. Saksi kaget melihat seseorang yang sudah tergeletak, kemudian langsung meminta bantuan kepada security yang sedang berjaga di kantor yang tidak jauh dari TKP dan menghubungi Polsek Pasar Minggu, kata Rusid. Jadi setelah dicek mayat tersebut dilaporkan ke pihak security. Pihak security langsung mengambil tindakan melapor ke pihak kepolisian. Tetapi untuk sampai berita ini saya sampaikan, belum diketahui siapakah yang membuang bayi dan identitas pembuang bayi belum diketahui. Mudah-mudahan polisi dapat melacak pembunuh tersebut dan bisa menangkap pembunuh tersebut, dan setelah itu bisa diproses menurut hukum dan apa motifnya akan terungkap. Nah, nanti kalau udah ada berita lagi masalah motifnya kita akan tayangkan lagi masalah kasus pembunuhan di Pasar Minggu. Untuk kasus Pasar Minggu cukup segitu dulu dan selamat malam. Assalamualaikum dari Riwe Channel. Mudah-mudahan saudara sehat walafiat. Kita doakan untuk seluruh pemirsa di Indonesia dimurahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.